Halo, selamat malam. Apa kabar? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat dan kami kembali hadir malam hari ini di ID Edu Talk seperti biasa setiap Kamis malam. Saya dan tiga rekan peneliti utama ID Edu akan membahas berbagai isu hangat seputar dunia pendidikan. Namun tentu saja kami sangat berharap semua yang menyaksikan tayangan ini malam hari ini dalam keadaan sehat dan senantiasa diberikan kebahagiaan. Baik, Bapak Ibu semuanya yang sedang menyaksikan tayangan ini, malam hari ini isu yang akan kita angkat ini seputar arah pendidikan Indonesia kita, mau dibawa kemana di kepemimpinan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan saat ini. Ini tentu saja menjadi penting karena bagaimanapun visi dari pemerintah menuju Indonesia maju ini salah satu yang menjadi ujung tombak pencapaiannya adalah pendidikan. Saya akan perkenalkan dan sapa terlebih dahulu teman-teman saya malam hari ini. Ada Pak Fahmi Akbar. Gimana kabarnya Pak Fahmi? Sehat. Sehat. Semangat ya. Semangat. Baik, berikutnya ada Pak Pinondang Simanjuntak. Gimana kabarnya hari ini? Sehat walafiat. Alhamdulillah ya. Dan berikutnya ada Clara Yanti Pangaribuan. Gimana Ibu? Sehat? Sehat. Sehat. Luar biasa. Ya. Tapi persoalannya kemudian apakah pendidikan kita sehat? Ini yang kita akan coba ulas begitu ya. Sebelumnya menjadi menarik karena kalau bicara tentang pendidikan ini menjadi dunia yang banyak disorot dan termasuk juga bicara tentang kepemimpinan di dunia pendidikan ini juga banyak disorot. Tapi saya ingin sedikit menyampaikan bicara tentang kinerja menteri. Kita tahu bahwa beberapa hari ini publik dihadapkan pada isu reshuffle ya, karena sempat ada video yang diunggah oleh Sekretariat Presiden pada hari Minggu tanggal 28 Juni yang lalu itu bicara tentang pernyataan Presiden yang sangat tegas ya, yang meminta para menteri untuk jangan biasa-biasa aja, jangan menganggap kerja di masa pandemi ini sesuatu yang normal, bahaya sekali menurut Pak Presiden, dan beliau melihat banyak menterinya yang menganggap hal ini dengan kinerja yang masih biasa. Ancamannya adalah kalau nggak ngebubarin lembaga, juga bisa mencopot menterinya. Ya, setidaknya memang kita tahu beberapa waktu yang lalu juga sempat ada survei yang mengatakan soal kinerja menteri, kepuasan masyarakat, ya. Dan kalau bicara tentang posisi reshuffle itu bukan urusan kita ya teman-teman ya, itu urusan politik. Tapi kenapa ini ada kaitannya dengan isu kita malam hari ini adalah berkaitan dengan kinerja dari salah satunya adalah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Hari ini Menteri Pendidikan dan Kebudayaan menyampaikan beberapa target yang ia sebut sebagai peta jalan pendidikan untuk Indonesia hingga nanti tahun 2035. Ini menarik, kita akan coba highlight nanti beberapa hal yang menjadi target dari Mas Menteri yang disampaikan di hadapan para wakil rakyat itu, karena kalau bicara tentang target, sebetulnya saya berharap targetnya yang memang benar-benar bisa diraih dalam kepemimpinannya 5 tahun ini begitu. Kalau bicara tentang 2035, ya ini tentu saja ya, cetak biru, tapi targetnya kan pasti akan menjadi target dari menteri berikutnya begitu. Baik, tapi sebelum jauh, saya akan langsung saja terlebih dahulu memberikan kesempatan kepada teman-teman semuanya untuk memberikan highlight-nya untuk tema kita malam hari ini. Mau kemana ya pendidikan ini dibawa? Silakan untuk Ibu Clara Yanti Pangaribuan terlebih dahulu. Ya, terima kasih Kang Ajat. Kalau saya pribadi
saya ingin melihat bagaimana sih peta jalan pendidikan dari Pak Menteri itu membangun sumber daya manusia unggul seperti yang digaungkan Presiden kita. Seperti itu, Kang Ajat. Baik. Apa yang menurut Bu Yanti menarik dan ini perlu untuk jadi perhatian? Karena sekali lagi ketika kita membuat peta jalan itu bukan menteri siapa saat itu yang sedang berkuasa. Jadi ketika dia membuat peta jalan seyogyanya, ketika dia membuat peta jalan itu kita udah tahu rutenya, siapa-siapa yang diajak, itu dipublikasikan ke umum. Misalnya ini berdasarkan rapat dengan para PGRI atau perwakilan guru-guru. Seperti apa nih keinginannya, susun sama-sama, terus itu terbuka, diinformasikan ke publik seperti itu, Kang. Jadi kita sebagai masyarakat, user dari pendidikan itu bisa ikut memantau, itu loh, Kang Ajat. Program apa nih yang dibutuhkan di lapangan, kemudian gimana kelembagaan keguruan diajak gitu semuanya, kemudian diajak juga para sekolah yang sekolah bentuk apa, yang formal, non formal, semua diajak, dilibatkan, termasuk sekolah yang sekolah jalanan juga diajak. Jadi itu benar-benar tergambar sampai 2035. Iya, jadi artinya kalau berbicara tentang peta jalan pendidikan ini adalah pemikiran dari semua elemen bangsa ini untuk sama-sama ya menentukan arah pendidikan, tidak hanya sekedar satu dua orang atau bahkan hanya keinginan dari siapa yang duduk sebagai menteri saat ini, seperti itu ya. Ya, bersama timnya. Baik. Oke, sebelum saya berlanjut, saya ingin minta Pak Pinondang Simanjuntak untuk memberikan highlight-nya terlebih dahulu. Ya, saya sebenarnya sangat melihat konsep Merdeka Belajar itu menarik untuk Indonesia gitu ya. Iya. Karena ada kultur baru, ada budaya baru yang dibuat sehingga proses pembelajaran itu bisa lebih agresif lagi untuk mengejar orang negara-negara lain gitu ya. Jadi sumber daya manusia kita bisa ada satu cara untuk mengejar kemampuan dari negara lain untuk bisa berimbang atau sama. Tetapi persoalannya adalah di implementasinya di lapangan. Seringkali ini memakan energi dan waktu yang panjang. Oleh karena itu saya pikir Kementerian Pendidikan mesti membuat blueprint yang jelas untuk bisa menjadi role model yang akan digunakan oleh setiap orang yang berkecimpung di pendidikan kita, gitu. Supaya tidak terputus-putus. Ini kelihatannya ini Merdeka Belajar ini masing-masing persepsinya bisa beda-beda ini. Ya. Nggak jelas kadang-kadang gitu. Baik, ya. Kalau juga bisa menambahkan sebetulnya ya secara konsep tadi ya Merdeka Belajar itu kita harus akui ini bukan sesuatu yang baru karena Bapak Pendidikan itu sudah mengemukakannya pada saat menjabat sebagai Menteri Pendidikan pertama begitu kan, tapi ya secara konsep is oke lah. Tapi yang lebih juga menjadi dahsyat sebetulnya pendidikan yang memerdekakan. Itu mungkin ya Pak Pin saya tambahkan ya. Ya. Baik. Ada hal lain yang menurut Pak Pin tadi dalam konteks tantangan mewujudkan apa itu Merdeka Belajar, ada hal yang jangan sampai juga dilupakan atau ya harus juga indah pada pelaksanaannya, bukan hanya sekedar kata-katanya. Iya, jadi sambungan dari apa yang saya katakan tadi, Departemen Pendidikan Nasional mesti punya peta yang jelas terhadap kondisi wilayah kita, kondisi pendidikan di setiap wilayah kita. Nah, dengan demikian maka mereka bisa membuat blueprint yang cocok untuk setiap wilayah itu masing-masing. Sehingga perjalanan dari konsep Merdeka Belajar itu menjadi real di setiap wilayah. Karena berbeda, Jakarta itu pola berpikirnya tentang konsep Merdeka Belajar
Berbeda itu dengan di Papua sana. Oke. Sangat berbeda. Jadi ini tantangannya di situ. Nah, bagaimana kementerian menghubungkan pola gap yang begitu jauh ini gitu supaya bisa Baik. Tapi sedikit highlight ini ya Pak Pin, kita tahu bahwa hari ini Menteri Pendidikan dan Kebudayaan berhadapan dengan anggota DPR, ada 11 target setidaknya menjadi fokus dari Merdeka Belajar untuk 15 tahun ke depan. Ini 6 target berada di kategori pendidikan dasar dan menengah, 2 target di kategori tata kelola, dan 3 target di kategori pendidikan vokasi dan pendidikan tinggi. Mungkin sebelum saya berlanjut, hanya sedikit highlight aja bahwa kalau bicara tentang pendidikan dasar dan menengah, targetnya adalah peningkatan skor PISA. Ini yang selalu juga didengungkan oleh Mas Menteri ya. Kemudian juga ada sekolah penggerak, ada angka partisipasi kasar untuk prasekolah yang meningkat hingga SMA. Kemudian juga jumlah guru ya dengan pendidikan keprofesian gurunya itu sendiri, dan jumlah kepala sekolah yang ditingkatkan itu untuk dasar dan menengah. Sementara untuk tata kelola ada peningkatan anggaran katanya, kemudian juga peningkatan kontribusi sektor swasta. Ini berkaitan juga dengan presentasi produk domestik bruto yang disampaikan dalam kesempatan tadi siang ya. Berikutnya pendidikan vokasi dan pendidikan tinggi, ini berkaitan dengan angka partisipasi, jumlah kelulusan yang mendapatkan pekerjaan, dan juga jumlah pengajar yang memiliki pengalaman untuk SMK khususnya begitu. Kira-kira Pak Pinondang sudah masukkah target-target itu dalam memaknai Merdeka Belajar yang sempat digaungkan sebelumnya? Ini kan target ke depan ya yang diungkapkan oleh kementerian ya kepada DPR. Ya. Jadi berarti ini adalah yang ingin mereka capai. Kalau saya lihat ini kalau ini tercapai, wah ini ambisi yang cukup baik ya. Hanya kita tunggu bagaimana mereka membuat ini bisa tercapai gitu. Ada yang menarik saya lihat di sini. Pertama adalah soal sekolah swasta itu menarik itu kalau mau dikembangkan ya. Ini masukan buat kementerian karena presentasi orang yang belajar di swasta itu jauh lebih besar daripada orang belajar di negeri. Iya. Nah, seringkali perhatian dari pemerintah kepada swasta itu sangat kecil dibandingkan dengan perhatian kepada negeri. Nah, ini ada pola pikir yang harus dicoba diluruskan. Bagaimana di sini udah dibuat, bagaimana caranya pemerintah membangun sekolah swasta ini supaya bisa menjadi salah satu bagian penting yang notabene di situ adalah jumlah siswa yang sangat banyak. Ya, bagaimana swasta itu berperan dengan regulasi yang dibuat oleh kementerian sehingga swasta itu lebih terdorong dan lebih masif untuk membantu melaksanakan tujuan pendidikan yang dibuat oleh kementerian itu. Iya, baik. Memang perlu ada perhatian, saya setuju. Tapi di sisi lain juga yang menjadi menarik kemudian saya ingat apa yang disampaikan oleh almarhum guru kita, Prof. Tilaar, bahwa sudah terjadi juga postkolonialisme begitu kan. Jadi ada kelas-kelas kelompok belajar, ada yang benar-benar itu adalah kelasnya anak pinggiran, ada juga yang elit banget gitu, dan hal tersebut ini perlu juga untuk menjadi perhatian. Ya, itu harus bisa itu dihilangkan itu karena jangan sampai ada sekolah yang eksklusif, ada sekolah yang kelas bawah begitulah ya. Nah, itu tugas pemerintah juga. Bagaimana caranya supaya saya yakin bisa kalau mau dilakukan ya. Karena swasta itu saya lihat karena dia nggak diperhatikan, dia membuat manajemen sendiri, akhirnya dia bisa survive dengan kekuatan yang dia punya, ya dengan arah yang dia tentukan sendiri jadinya. Oke, baik ya. Tadi ada target, sebetulnya kalau bicara tentang peta jalan, sebetulnya apa yang dilakukan untuk mencapai target itu? Sebetulnya itu yang saya ingin tahu gitu kan. Kita semuanya pasti punya target, ingin jauh lebih baik begitu kan, tapi apa kira-kira yang dilakukan begitu ya. Baik, Pak Fahmi, apa yang menjadi highlight Anda malam hari ini? Iya, Kang Ajar, terima kasih.
saya melihat begini, kalau ibaratnya kita sudah memulai perjalanan, kemudian kita baru buka peta gitu. Kira-kira jalan kita karena nggak punya Pak Fahmi selama ini tuh. Ini baru mau bikin. selama ini kemana gitu kita ini. Gitu. Nggak Pantesan kemana-mana. ya nyasar-nyasar ya. Oke lah. Taruhlah kita kembali ke jalan yang benar, bisa diibaratkan seperti itu. Kita sudah punya peta. Nah, persoalan lainnya adalah tadi saya mencermati begini. Di wabah masa pandemik seperti ini kan kelihatan sebenarnya mana menteri-menteri yang cekatan, mana menteri-menteri yang gagap gitu ya kelihatannya. Setelah ada pertemuan dengan presiden, barulah kemudian show of force. Saya kira seperti itu. Dan ini saya menilainya tidak matang. Menetapkan 11 target seperti itu, barangkali menurut saya semua orang bisa. Kalau pendidikan dasar ini, pendidikan menengah seperti ini, sampai pendidikan tinggi, bahkan sektor swasta. Saya kira semua orang bisa menetapkan itu. Dan ya maaf kata barangkali saya mengatakan ya sangat mudah. Tapi permasalahan tadi, kata Kang Ajat, caranya itu bagaimana? Saya khawatir penetapan peta jalan ini justru ya hanya menjadi pencitraan saja, belum pada aspek aplikasi yang real lah seperti itu. Contoh misalnya, masalah pendanaan. Apakah pendanaan di sektor pendidikan itu sampai kepada wajar bukan 12 tahun misalnya. Misalnya sampai perguruan tinggi. Bisakah pemerintah meng-highlight sampai ke sana gitu? Bukan hanya sampai tingkat SMA, tapi juga sampai tingkat perguruan tinggi. Karena banyak kaum marginal yang tidak mampu melanjutkan sampai ke perguruan tinggi karena terbentur dengan pendanaan tadi. Itulah saya kira perlu juga dipikirkan arah pendidikan kita juga menyentuh mereka-mereka yang secara ekonomi barangkali kurang mampu. Saya kira itu saja. Iya, baik. Tadi Pak Fahmi menyoroti juga soal kemarahan presiden sehingga banyak menteri yang akhirnya mengungkapkan banyak hal-hal baik begitu kan. Tapi memang kita harus juga akui bicara tentang kritikan yang juga muncul di tengah masyarakat terhadap Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang dinilai kurang maksimal bekerja, terutama ada banyak program-program yang masih belum berjalan dengan lancar. Misalnya ya tadi Pak Pin sudah mengatakan secara konsep Merdeka Belajar itu baik, tapi terobosannya sampai sekarang itu juga belum jelas. Kita tahu juga PPDB malah kacau begitu kan. Sistem pembelajaran daring juga rasanya memang belum banyak terobosan, bahkan standar PJJ untuk ini H- berapa ya untuk tahun ajaran baru ya, kurang dari 2 pekan begitu kan, baru akan dirilis. Dan ini tentu saja yang membuat banyak orang juga mempertanyakan tadi ritme kerja yang tidak extraordinary lah kira-kira seperti itu. Tapi menjadi menarik kemudian bicara tadi tentang Anda sendiri masih mempertanyakan jalan apa yang akan ditempuh sebetulnya untuk bisa mencapai tujuan. Nah, Pak Fahmi mungkin bisa menambahkan hal-hal apa yang sekiranya menjadi juga isu penting, karena kita tahu misalnya kan jadi target adalah BOS. Ini saya juga ingin tahu lagi-lagi, apakah benar ini BOS di masa pandemi ini memang sudah sangat fleksibel dalam pelaksanaannya atau itu baru ucapan kementerian? Dalam prakteknya memang arah ke sana sudah mulai digenjot gitu ya. Tapi lagi-lagi ini harus ada mekanisme yang prosedural. Tetap tidak sebebas apa yang kita bayangkan. Ada pos-pos yang ditentukan. Hanya boleh ini, hanya boleh itu, tidak boleh buat yang lain-lain. Jadi tetap saja itu fleksibilitasnya terbatas. Nah, ditentukan. Ini ya. Artinya memang butuh sosialisasi yang panjang begitu ya? Iya, betul sekali. Baik, jadi kalau standar PJJ baru dimulai pekan ini sampai ke pelosok
kapan kira-kira, pada tahun ajaran baru juga sudah dimulai. Ini yang membuat juga banyak orang kok selalu telat begitu, sosialisasi PPDB juga kok baru muncul sekarang begitu. Itu yang membuat masyarakat juga greget, saya pikir ya. Bu Yanti, ada yang mau ditambahkan? Ya, saya cuma mau kenapa sih pizza lagi? Bisa. Iya, pizza itu selalu menjadi apa ya, yang selalu ini loh pizza mau naikin rankingnya gitu. Karena untuk naikin ke angka yang seperti targetnya Pak Menteri kita ini sulit gitu loh, sulit untuk saat ini gitu. Kita harus mengakui bahwa pendidikan Indonesia itu masih termasuk dalam kategori lower order thinking skills, di mana kita menghafal, memahami, dan mengaplikasikannya. Nah, kita masih rendah pada tahap analisis, evaluasi, dan menciptakan sesuatu, yaitu tadi HOTS ya, high order thinking skills, seperti itu Kang Ajat. Jadi, baik. aja deh dulu yang itu kan salah satu item untuk Merdeka Belajar. Pendidikan yang memerdekakan itulah awalnya tuh bisa dilakukan dari HOTS itu, seperti itu kan. Baik. Tapi memang itu targetnya kan 15 tahun, Bu Yanti ya, bukan target 5 tahun. Jadi kalau tidak hari ini memang mungkin untuk tapi kalau itu 15 tahun 3 menteri kemudian lah. Per 3 tahun Kang Ajat, 2019 kan udah nih. Nanti 2019, 20, 21. Nah, nanti kelihatan deh tuh gitu. Daripada nanti apa sih ya? Malu, di angkanya lumayan tinggi loh. Itu aja Vietnam itu untuk menaikkan ranking itu butuh waktu sekitar 6 tahunan untuk menaikkan mereka punya ranking negara. Tapi menarik kalau targetnya justru untuk 2022 ya, bukan 15 tahun yang akan datang. Justru tantangannya adalah 2 tahun kemudian kayak apa angkanya gitu, kalau memang visa yang digunakan. Iya, nanti apa ya? Kan yang setahu saya yang terinfo adalah negara tetangga kita Vietnam dalam waktu 10 tahun ke belakang ini mereka terus menggali potensi pendidikan mereka. Kemudian dari pusat sampai ke bawah-bawah di Vietnam itu pemerintahnya benar-benar bersinergi. Nah, barulah mereka mendapatkan urutan ke-12 besar. Apa iya Indonesia mampu dalam jangka bentar lagi loh, nggak kerasa seperti itu loh. Oke. Memang di Indonesia tidak bersinergi gitu? Enggak. Belum. Coba kita tanya sama Kang Fahmi. Kang Fahmi, gimana tuh implikasinya high order thinking skill? Ya, belum ada Bu. Dilaksanakan penuh belum? Masih jauh itu. Masih jauh. Saya pernah mendapatkan HOTS itu, saya pernah mendapatkan itu beberapa kali pelatihan. Dan dalam prakteknya tetap saja ya persentasenya sangat minim. Saya ingin mencermati ini saja Bu, tentang tadi 11 target ya. Saya ingin mencermati itu aja. Saya kok nangkapnya beda ya. Apa yang ada orang sakit, kemudian di tengah sakaratul mautnya dia menitipkan pesan berwasiat bahwa nanti setelah kepergian saya ini tolong ya ini begini gitu. Saya melihatnya ini kok seperti wasiat gitu ya, yang akan ditinggalkan oleh beliau, yang harus dilanjutkan oleh penggantinya nanti. Saya melihatnya bagus-bagus saja kalau wasiatnya itu baik ya. Tapi persoalannya ini isyarat apa gitu. Saya nangkapnya seperti itu barangkali karena di WA berseliweran, oh ini loh Menteri Pendidikan yang baru ini, Menteri ini yang baru ini. Nah itu udah bertebaran di WA. Barangkali itu jadi wasiat. Ya mudah-mudahan bukan yang terakhir barangkali ya. Iya, jadi kan yang katanya Kang Ajat yang namanya peta blueprint pendidikan itu kan terbentuk untuk 20 tahun ke depan ya. Harus ada sebuah musyawarah diskusi nasional secara rutin dan intens. Jangan gara-gara Pak Bos lagi marah, terus tiba-tiba nongol nih ada loh gitu. Saya nggak pernah dengar tuh ada musyawarah atau diskusi yang dipublish gitu loh, yang kita tahu oh ternyata sekarang kerjaannya Pak Menteri sesudah Oktober kemarin dia rutin loh diskusi nasional, apa hasilnya seperti itu. Mengenai pendidikan nasional loh gitu loh judulnya.
Dan memang kalau bicara tentang peta jalan juga kan ini membutuhkan tadi ya keberlanjutan dari siapapun yang akan memimpin kementerian ini, termasuk di dalamnya harus ada revisi yang sangat bisa dikatakan apa ya, masif untuk perundang-undangannya, misal undang-undang Sisdiknas dan peraturan-peraturan yang ada di dalamnya. Walaupun kita tahu memang ada beberapa hal yang termasuk juga kejadian kan, misalnya menteri sekarang ini merasa ingin beda dengan menteri sebelumnya, dan kita juga nggak yakin kalau menteri yang nanti akan datang juga ingin sama dengan menteri yang sekarang. Itu yang harusnya real begitu. Tapi kalau Kang Ajat, kalau saya hitung udah 11 kali loh pergantian. Tapi saya mau lihat gini, Kang Ajat, ada sesuatu yang saya kira bisa masukkan buat Menteri Nadiem nih. Presiden Jokowi kan sudah kasih peluang besar itu. Betul. Bila perlu, kalau dibutuhkan, saya keluarkan Perpres dan Perpu. Artinya di situ ini peluang bagi Menteri Nadiem dan Menteri yang lain juga ya, untuk berinovasi segera. Ini momentum gitu loh. Betul. Berpikir secara non linier gitu, sehingga nanti ada sesuatu yang ditinggalkan kalaupun ada pergantian menteri. Jadi saya harapkan nih kepada Menteri Nadiem, ini peluang yang bisa dimanfaatkan dengan baik. Kalau ada birokrasi yang ruwet, pangkas saja. Pangkas dan ganti dengan bagaimana supaya tujuan Merdeka Belajarnya tercapai. Karena itu dianggap konsep yang baik misalnya. Bila perlu nggak bisa dipangkas, minta Perpres. Toh udah udah ditunjukkan oleh Bapak Presiden gitu. Jadi peluang ini sebenarnya. Gitu. Baik, saya selalu tertarik dengan apa yang disampaikan oleh Pak Pinondang. Ini adalah peluang. Pandemi juga sebelumnya kita berdiskusi, ini adalah momentum. Tapi ya lagi-lagi ternyata peluang dan momentum itu jarang diambil gitu ya, atau telat untuk diambil. Baik, tapi kalau kita bicara tentang perwujudan dari pembangunan sumber daya manusia ke depan, gitu kan, manusia yang unggul sesuai dengan target dari Presiden Joko Widodo dan Kiai Haji Ma'ruf Amin, kita setuju bahwa pendidikan salah satu garda terdepan begitu. Tapi ada juga pemikiran saya adalah sebetulnya dalam 23 tahun ke depan itu mau manusia yang seperti apa sih yang ingin kita capai gitu. Tidak hanya sekedar beriman dan bertakwa, saya pikir. Jadi secara kompetensi, misalnya negara kita itu mau unggul di SDM yang mana. Misalnya memang mau unggul di orang-orang yang ahli akan teknologi, atau yang ahli dalam pertanian, atau dalam ahli perdagangan. Kan sebetulnya itu harus jelas, supaya nanti arah pendidikannya juga menciptakan manusia yang memang menuju ke arah tersebut. Tidak bisa juga kita membuat semuanya hebat dalam segala hal gitu. Itu kan saya pikir kalau dalam konteks ingin unggul dari negara lain, kira-kira manusia Indonesia itu mau unggulnya di mana gitu. Kalau kita belajar misalnya dari Korea Selatan, dia sangat concern dalam beberapa tahun terakhir fokus pada teknologi begitu kan, dalam kebudayaan, dan itu juga terbukti dia leading. Nah, tinggal Indonesia juga seperti apa? Nah, yang saya lihat begitu kan masih dalam konteks menciptakan manusia yang bertakwa dan beriman begitu. Ya memang itu begitu kan, dari dulu juga saya sekolah dasar juga di gentengnya itu bertakwa dan beriman begitu. Tapi kompetensi apa yang kira-kira harus muncul untuk 23-30 tahun ke depan dari anak-anak Indonesia yang mengenyam pendidikan hari ini? Baik, Pak Pami ada yang mau menambahkan, silakan. Ya, saya tertarik dengan tadi pembicaraan Kang Ajat. Potensi apa sih sebenarnya yang mau dikembangkan? Dalam berbagai diskusi, sebenarnya kita punya potensi laut yang luar biasa, potensi kemaritiman yang belum tergali. Saya kira kalau arahnya itu ke sana, kita tidak terkalahkan. Karena potensi kita besar, dari mulai sumber daya alamnya,
kemudian yang belum tergali apa saja, besar sekali. Dan itu dalam berbagai diskusi, wawasan Nusantara kita belum menyentuh itu. Saya kira kalau arahnya ke sana, ini sangat luar biasa bisa dikembangkan. Seperti kita berlari. Kalau semua arahnya ke star yang sama, gitu, saya kira kita tidak akan mampu mengejar Amerika, Korea, bahkan Vietnam. Tapi kalau kita larinya ke arah yang lain, barangkali mereka tidak bisa mengejar kita. Jadi saya cenderung ke arah sana. Barangkali itu bisa digali lebih jauh, kembangkan. Tadi kata Bu Clara, dipanggillah orang-orang yang ahli mengembangkan itu semua untuk disinergikan dengan pendidikan kita. Itu Kang Ajat. Jadi manusia unggulnya tuh unggul mananya gitu ya. Jadi tidak hanya soal bicara tentang karakter, tapi juga ada kompetensi yang memang secara skill perlu juga untuk diperhitungkan dengan persaingan secara global. Baik, ada hal juga yang silakan. Kalau saya, Kang Ajat, menambahkan pertanian. Nah, Indonesia tuh kan di setiap pulau pasti pertaniannya bisa diunggulkan seperti itu, Kang Ajat. Iya, dan ini bisa tadi ya, sebetulnya kita bisa milih apa aja. Nah, yang penting apa yang dipilih itu juga harus jelas gitu. Tapi kalau saya nambahin soal ini, Bu Clara, soal pertanian. Tadi kita sepakat bahwa kita tuh masih banyak ya daerah-daerah yang punya sektor pertanian yang begitu luas. Tapi kalau menyangkut soal kebijakan pendidikan, misalnya SMK. SMK ini kan kritikannya adalah banyak SMK yang tidak bisa menjawab kebutuhan dari daerahnya. Bahkan ada daerah pertanian tapi SMK-nya SMK komputer gitu kan, dan akhirnya tidak bisa mengembangkan sektor pertanian yang ada di lingkungannya. Mungkin itu juga harus menjadi salah satu dari sekian poin persoalan-persoalan pendidikan yang perlu untuk diperbaiki, karena kita tahu ada banyak misalnya SMK broadcast tapi di daerah pedesaan itu kan nggak tepat begitu. Saya pikir ini juga menjadi masukan untuk Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Saya ingin tambahkan, Kang. Jadi kalau melihat potret sumber daya manusia kita, saya lihat itu dua hal yang harus diperhatikan. Pertama, persaingan global ya. Karena kita berada di tengah-tengah global ini, bagaimana SDM yang ada di Indonesia ini mampu bersaing dengan negara-negara lain. Yang kedua, tadi yang perlu diperhatikan adalah potensi-potensi daerah. Ada banyak potensi daerah itu, ada maritim, pertanian, budaya juga ada, pariwisata, ada yang SDM-nya unggul pada wilayah tertentu, misalnya yang terbiasa mereka berpikir kritis, dan juga kehutanan, ada banyak itu. Nah, inilah yang harus dipetakan, dibuat, sehingga nanti keunggulan kita di situ, tapi kita juga mampu bersaing secara global, dengan kompetensi yang tinggi gitu. Kalau itu ada, bagus menurut saya. Tapi juga perlu untuk sekedar mengingatkan ya, jadi bahwa kalau bicara tentang konsep world class itu juga jangan hanya sekedar membentuk anak untuk mampu bersaing, tapi harus juga bisa menjawab pendidikan ini berorientasi pada kebutuhan anak Indonesia itu juga apa, begitu kan? Ini juga menjadi penting untuk tadi saya pikir menyeimbangkan orientasi dari pendidikan yang akan dijalankan. Pak Fahmi, silakan apa yang mungkin bisa Anda soroti kembali? Ya, saya kira sekali lagi tadi menjawab kebutuhan ya, kebutuhan potensi kita, kebutuhan bangsa kita, bukan hanya persaingan secara global, tapi sebenarnya apa sih yang dibutuhkan oleh negara kita. Saya melihat ada poin yang terlewatkan, yaitu kita perlu juga untuk menciptakan orang-orang pintar yang baik. Orang-orang pintar yang baik. Karena banyak sekali kejahatan yang hebat-hebat itu diciptakan oleh orang-orang pintar. Saya berharap tidak meninggalkan citra budaya kita, gitu ya, gotong royongan kita,
ya welas asih ciri khas bangsa kita itu juga jangan sampai ditinggalkan. Saya khawatir kalau ini ditinggalkan, ini kita akan kehilangan jati diri bangsa. Jadi maju tapi tidak meninggalkan budaya kita. Saya kira itu yang penting. Baik, dan untuk hal ini sebetulnya kalau untuk konsep dari pendidikan karakter yang diharapkan, Mas Menteri juga sempat menyampaikan, dan ini baik memang untuk dikembangkan, bicara tentang manusia seperti apa sih yang nanti akan diwujudkan adalah pelajar Pancasila, itu goal akhirnya katanya ya. Jadi ada 6 profil dari pelajar Pancasila ini: beriman, bertakwa, kemudian juga berakhlak mulia, kebinekaan global, ini bahasanya Pak Nadiem, kemudian juga bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan juga mandiri. Saya pikir ini sih tadi ya, kita semua sepakat untuk itu, tapi bagaimana cara menjalankannya, itu yang menjadi pertanyaan kemudian. Misalnya soal toleransi atau kebinekaan. Karena saya melihat masih ada tuh sekolah yang memaksakan misalnya menggunakan pakaian tertentu kepada siswa, padahal itu ada sekolah negeri begitu. Rasanya ini harus juga dijawab oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan soal bagaimana ya toleransi, kehidupan, saling menghargai satu sama lain di tatanan tingkat sekolah itu benar-benar juga terwujud gitu. Termasuk juga elemen-elemen penting lain tadi, semangat gotong royong dan juga budi pekerti dan lain sebagainya. Baik, ada hal juga yang mungkin sedikit saya highlight ya, ini bicara tentang tadi guru penggerak, karena memang kalau kita bicara apakah cukup Indonesia itu membangun guru dengan guru penggerak, Bu Clara? Nggak cukup. Harus seperti apa cara membangun guru? Jadi gini Kang Ajat, guru itu kan adalah ujung tombak yang berhadapan langsung dengan peserta didik. Yang bagaimana dia pemindah ilmu pengetahuan dan knowledge transferer. Kemudian yang harus dibenahi sebenarnya adalah lembaga pendidikan keguruan. Itu LPTK ya. Jadi ketika saya balik lagi nih, saya bercerita seperti sesi yang dulu. Ketika di Finlandia, siapa yang mau jadi sekolah guru itu ada tes psikologinya. Ada tes, tentu ada tes akademiknya, tapi yang dilihat adalah psikologinya. Jadi dilihat di situ, diseleksi yang berdasarkan minat dan bakat, gitu. Bukan hanya sekedar kepintaran, tapi minat dan bakat. Kalau hanya tidak berminat dan tidak punya bakat, ya jangan jadi guru, karena kalau dipaksakan kontribusinya itu akan kurang atau tidak ada, gitu. Seperti kawan kita kan, Kang Fahmi, tuh dia kontribusinya banyak, berarti dia minat dan bakat menjadi gurunya tuh besar, bukan karena nasib, ya kan Kang Fahmi? Iya. Tapi ada sebagian yang memang secara undang-undang memungkinkan bahwa guru hari ini itu adalah mereka yang bukan lulusan LPTK. Masalahnya kan di situ juga. Jadi dibuka peluang siapapun itu, rasanya ya tadi, sekalipun kita memberikan peluang untuk mereka berasal dari berbagai disiplin ilmu, tapi saya setuju harus masuk ke LPTK dulu, mau itu setahun 2 tahun, karena pasti akan lain lah ya ngoperasiin mesin sama berhadapan dengan siswa untuk jago bikin mesin gitu. Kan sebenarnya kalau saya menyarankan tentang program guru penggerak itu boleh diawali dari guru-guru yang berprestasi, guru-guru yang menunjukkan keminatan, kebakatannya dalam mengajar. Karena ia akan memotivasi dalam mendidik, kemudian dia dapat menjadi influencer buat teman-teman rekan guru, Kang Ajat. Jadi itu seleksinya sih harusnya guru-guru penggerak itu ketat ya, gitu seperti itu. Dan kemudian sehingga ada kerjasama, bisa bekerja sama. Jadi apa yang pemerintah pusat mau, ini ya guru penggerak nanti ke daerah kamu, sesudah pendidikan ke daerah kamu tolong influencer teman-teman kamu gitu loh. Seperti itu guru penggerak. Jadi dia sebagai influencer kalau menurut pandangan saya gitu loh. Ya. Dan tidak harus memang juga arahnya ke situ katanya begitu kan. Tapi sistemnya adalah pendaftaran, ini masalahnya. Bukan memotret potensi yang ada di lapangan, tapi siapa yang daftar, nanti dari yang daftar itu baru diseleksi, dilakukan proses wawancara, dan nampaknya seleksi untuk guru
pendamping itu sudah selesai, nanti penggerak itu baru akan dimulai. Iya, makanya dari saya makanya itu merupakan apresiasi dari pemerintah pusat atau bahkan pemerintah daerah terhadap guru-guru yang menunjukkan passion-nya tuh ke dalam hal mendidik gitu, mengajar. Jadi ada kesempatan juga guru-guru yang di pelosok untuk ikut menjadi guru penggerak. Kalau pendaftaran belum tentu semua guru-guru di kampung sana membuka website atau tahu gitu loh, kecuali dia terdengar dari rekan-rekannya seperti itu, Kang Ajat. Ya jadi Oke, ya harusnya ada memang usulan dari bawah gitu. betul. Artinya bahwa sebetulnya penilaian itu kan sudah berlangsung selama ini, begitu kan? Iya, Jadi kita iya. bisa tahu tuh Seperti itu. petakan Jadi mana ketahuan, jadi guru-guru nggak yang sia-sia pelatihannya, pembelajaran itu tidak sia-sia. Apa yang mau baik. dituju juga Kalau tercapai. saya melihat guru penggerak ini adalah salah satu cara dari sekian cara yang harus dilakukan untuk memajukan pendidikan kita. Karena saya yakin kalau hanya guru penggerak ini akan lelah sendiri tuh nanti kalau tidak didukung oleh sistem yang baik. Iya. Karena banyak faktor yang mempengaruhi mengapa pendidikan kita itu nggak bisa maju dengan pesat gitu. Dari segi gurunya, dari segi muridnya, infrastrukturnya, semua itu harus saling mendukung. Nah, kalau ini kulihat ini kalau tidak didukung oleh infrastruktur dan persiapan lingkungan di lokasi pendidikan itu dengan baik, maka ini hanya sekedar ini aja, sekedar apa namanya, main drama begitu ya. Setelah selesai the end gitu. Baik. Balik lagi ke masa lalu yang nggak maju gitu. Iya, termasuk juga oke lah, bagus misalnya ada tadi ya apa semacam penyegaran untuk guru-guru. Mungkin kalau bahasa saya sih lebih ke situ karena praktisnya kan sebetulnya penyegaran begitu kan. Tapi kalau gajinya antara yang Iya, honorer sama yang ini jomplang, betul. ada yang kayak biar pet gitu kan, kadang telat kadang enggak. Nah, itu Iya. juga saya pikir itu yang justru juga harus dijawab ya soal kesejahteraan guru, tidak hanya sekedar apa penyegarannya saja karena bagaimanapun pada saat guru-guru karena saya melihat bahwa sebetulnya persoalan guru yang bergaji atau apa memiliki honor yang rendah ini berkaitan juga dengan rekrutmen. Ya. Rekrutmennya itu kan biasanya pekerja kontrak terlebih dahulu dengan seleksi yang distandarkan sesuai dengan standar sekolah atau standar wilayah. Nah ini bahaya kalau ini terus diteruskan. Jadi saya pikir ini yang perlu harus diselesaikan terlebih dahulu supaya tadi capaian-capaian target ke depan juga bisa baik. Kalau gurunya kompetensinya, rekrutmennya saja sudah lain, tadi standar penggajiannya lain, ya pasti cara kerjanya juga akan lain. Mau dipecut kayak gimana pun karena udah lain. Belum lagi soal sebaran ya kita harus juga akui bahwa banyak guru-guru yang berkeinginan di kota dan di kota banyak guru-guru yang berkualitas begitu kan, sementara di kampung banyak ditinggalkan. Itu juga distribusi para guru harus bisa dipegang oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan berikutnya karena komitmen dari daerah juga sangat terbentur dengan penganggaran dari masing-masing daerah kalau saya melihat. Fahmi silakan mungkin ada yang ingin menambahkan soal guru ini. Iya, saya melihat guru penggerak ini bila tidak didukung oleh pemerintah daerah tidak akan bertahan lama. Ini tidak bertahan lama. Saya melihat ada program-program seperti itu ya di yayasan lain gitu. Mereka berusaha mengembangkan potensi daerah melalui pendidikan. Tapi karena suplai dananya kuat, kemudian supervisinya jalan, itu terus berlangsung. Saya khawatir program ini tidak bertahan lama. Kalau ini dijadikan program tahunan atau program yang berkelanjutan, saya kira harus didukung dengan perangkat hukum. Ada penguatnya, ya, sehingga itu bisa ada jaminan bahwa orang yang ditempatkan di sana juga tercukupi gitu. Oke, baik. Tapi kalau 9 bulan
itu waktunya katanya pendidikannya sampai 9 bulan loh Pak Fahmi. Walaupun secara online ya. Ya lumayan menurut saya sih, cukup ya, cukup. Cuma kalau itu tidak dilanjutkan sayang, ada terbentuk persoalan-persoalan ya teknis lah, ya dana, ya sarana prasarana dan lain-lain. Saya kira ini harus didukung dengan perangkat hukum yang kuat, gitu, sehingga mereka punya jaminan, kira-kira gitu Pak. Baik, dari angkanya sendiri sih sebetulnya, walaupun tadi oke lah ini program penyegaran bagi para guru, menghadirkan para guru-guru yang bisa mempengaruhi, walaupun ya bisa jadi belum tentu mempengaruhi begitu, atau hanya untuk meningkatkan kompetensinya pribadi, tapi secara jumlah juga belum merepresentasikan jumlah kebutuhan sekolah yang ada di tanah air yang begitu besar begitu. Dan ada hal yang menarik kemudian adalah katanya ini bisa jadi calon kepala sekolah. Kira-kira tepat nggak itu? Bisa saja, bisa. Tapi itu harus didukung dengan perubahan undang-undang. Karena setahu saya begini, untuk menjadi kepala sekolah itu kalau di negeri ya, itu dia harus memiliki pangkat minimal golongan 3C. Golongan 3C itu minimal pengabdian seminimal-minimalnya 15 tahun. Jadi kalau cuma 9 bulan gitu menjadi kepala sekolah, saya kira harus dirubah dulu undang-undangnya gitu. Jangan ditabrak seperti itu. Kira-kira gitu. Ini penting karena tadi ya rekrutmennya dilakukan dengan cara pendaftaran, jangan sampai nanti yang tersaring dalam pendaftaran juga salah sasaran begitu ya. Betul, betul. Iya, tapi ada hal yang menarik, saya bicara tentang guru tadi dengan kepangkatan yang ada. Kalau saya berpikir begini, biasanya kan guru senior itu ada pensiunnya ya, guru karena pegawai negeri, kemudian biasanya guru senior itu jadi kepala sekolah terlebih dahulu, kalau yang berprestasi, kemudian jadi pengawas. Kalau saya berpikir mungkin untuk ke depan Indonesia itu ya tidak hanya sekedar memuliakan guru ya, karena saya pikir untuk mencari guru-guru hebat itu sangat sulit. Kenapa sih guru itu tidak dibuat sesuai dengan kemampuan dia maupun berapapun usianya gitu? Karena ada guru yang 60 tahun masih produktif, 65 tahun, 70 tahun. Bahkan kalau secara kepangkatan, kalau di perguruan tinggi kan ada lektor, lektor kepala, guru besar. Kenapa sih guru juga tidak melakukan hal yang sama sebagai penghargaan untuk dirinya gitu kan? Karena kan kalau untuk naik jabatan kan harus jadi kepala sekolah. Nah, kenapa nggak jadi guru tapi level kepangkatannya itu tinggi gitu? Itu juga saya pikir untuk mempertahankan guru-guru karena guru itu pasti lebih jago yang berpengalaman. Dan sayang kalau guru-guru yang udah hebat itu hanya sekedar jadi pengawas. Saya pikir anak-anak sangat membutuhkan justru sosok-sosok guru sekemampuannya aja kalau memang sudah tidak bisa lagi berjalan jauh, aktif misalnya ya sudah gitu kan bisa dipensiunkan. Tapi kalau masih, dan saya yakin guru-guru yang hebat itu sampai tua itu ternyata sangat aktif. Saya juga melihat guru-guru yang hebat rata-rata di semua tempat, walaupun udah tua itu tetap aktif. Sayangnya karena waktu kerjanya sudah dibatasi. Kira-kira Pak Fahmi setuju nggak atau seperti apa pemikirannya? Ya, saya setuju sekali. Itu jadi masukan ya ke Menteri. Karena kita melihat dosen saja, kita lihat ke dosen ya, bukan guru ini. Walaupun dosen juga guru sebenarnya. Dosen saja yang sudah 70 tahun masih boleh mengajar. Dan itu luar biasa penghargaan terhadap keilmuannya. Nah, saya kira juga di guru itu harus diajukan seperti itu, karena saya melihat potensi guru juga besar untuk, apalagi yang dia punya jiwa guru ya, bukan jiwa bisnis ya. Pegawai. Dia punya guru sampai wafat pun dia tetap akan mengabdi gitu. Jadi luar biasa. Tapi sayangnya tidak diakomodir. Saya melihat di daerah-daerah banyak guru-guru saya juga masih jadi guru walaupun tidak di-cover oleh pemerintah. Nah, ya, dan secara kepangkatan itu juga rasanya nggak ada ya kan, hanya mentok di mana kalau guru pensiun itu kalau nggak jadi kepala sekolah pangkatnya? Ya paling kepala sekolah atau demosi jadi guru lagi. Oh,
Ada Karena budaya yang berkembang saya lihat di kalangan guru. Sebenarnya kan guru itu pengajar dan pendidik ya. Ada unsur pengajaran, ada unsur pedagogi. Tapi saya lihat tuh guru itu kejar-kejaran untuk menduduki jabatan administrasi. Sehingga terabaikan itu profesi keguruan itu secara utuh gitu. Nah ini juga harus menjadi perhatian dari kementerian. Kalau mau membuat guru ini profesional gitu ya. Karena mereka melihat jenjang karirnya itu kepala sekolah, pengawas, apa gitu. Mengapa nggak dibuat dari sudut pengajaran itu dia bisa meningkat terus. Ada gangguan sinyal ini ya. Ini di Jakarta aja ada gangguan sinyal ini. Nggak kedengaran ya? Iya, enggak. Tadi agak-agak buffering ya dari sana ya. Ini juga gambaran pendidikan Indonesia ini di pembelajaran jarak jauh. Jadi jangan, maksud saya gini, kalau mau jadi kepala sekolah, dia harus disiapkan dari awal belajar leadership dan administratif. Tapi kalau dia jadi guru, disiapkan. Baik, Pak Pin kayaknya agak kurang lancar ya. Tapi kalau untuk jadi kepala sekolah memang kita tahu kan sekarang juga ada ya sekolah khusus calon kepala sekolah begitu ya. Baik, ya. Bu Clara ada yang ingin menambahkan highlight lain bicara tadi soal guru, kemudian soal target. Karena kita tahu juga ada beberapa hal yang juga menjadi penting kalau bicara tentang cetak biru pendidikan ini. Kita juga harus jelas soal kurikulum, jangan sekedar coba-coba atau siswa jadi kelinci percobaan, istilahnya kan seperti itu. Ini juga membuat gambaran nyata ketidakstabilan dari sistem pendidikan di Indonesia. Kita tahu udah makin runyam aja kalau memang seperti itu. Termasuk juga ya tadi dalam konteks pembiayaan pendidikan, saya sendiri sih dalam posisi mendekatkan anak kepada sekolah, itu setuju soal zonasi itu, tapi kalau bicara tentang PPDB secara keseluruhan, ini sistem ini membuat tadi ada sebagian anak yang mendapatkan fasilitas dari negara karena dia masuk ke sekolah negeri, tapi ada juga sebagian anak yang harus membayar lebih demi sekolah dan masuk ke sekolah swasta, di balik kekecewaan mereka tidak diterima di sekolah impian. Apalagi untuk DKI Jakarta gara-gara usia gitu kan, ini juga makin membuat mimpi anak-anak Indonesia itu juga dibuat kecewa ya. Belum lagi tadi ya soal ada masyarakat yang harus bayar lebih, tapi ada masyarakat yang difasilitasi. Rasanya ini ya kalaupun harus ya juga jomplang-jomplang banget lah gitu kan, beban pembiayaan yang dikeluarkan oleh rakyat. Iya, kalau saya tadi ya mau menanggapi sedikit tentang hal-hal terakhir yang perlu disampaikan, karena ternyata memang kalau bicara tentang peta jalan pendidikan ini nggak bisa satu jam 2 jam ya, banyak banget hal-hal yang memang menjadi penting untuk kita soroti. Tapi mungkin ada hal yang bisa disampaikan untuk menutup perjumpaan kita. Pak Fahmi silakan. Oh ya, baik. Saya berharap begini. Estafet kepemimpinan pendidikan ini memang harus dilanjutkan. Peta jalan itu penting untuk membantu arah mau kemana sih kita ini. Tapi jangan sampai ini hanya menjadi show of force, hanya menjadi pencitraan saja. Harapan saya juga ini harus digotong bareng-bareng, digotong sama-sama agar apa sih yang diharapkan oleh Indonesia ke depan itu bisa segera diwujudkan. Termasuk juga merekrut atau membawa orang-orang atau pihak-pihak yang mendukung program-program itu. Saya kira itu. Baik. Bu Clara, silakan apa yang ingin disampaikan? Ya, ada 3 hal ya untuk pesan untuk Pak Menteri untuk peta. Mas Menteri. Hah? Mas Menteri, beliau ingin disapa Mas ya. Karena belum bapak-bapak. Kalau Pak Pinondang bapak-bapak. Silakan.
Oke, yang pertama adalah komitmen yang penuh dari pemimpin negara sama Kementerian Pendidikan beserta perangkat-perangkat pemangku, yaitu anggota DPR, dalam hal ini Komisi 10, pemerintah daerah juga, itu harus menyamakan visi dan misi pendidikan nasional kita, Indonesia. Iya. Yang kedua, itu fokus dulu deh ke kurikulum dalam jangka panjang. Jadi nggak usah lagi target PISA apa kurikulum aja dulu jangka panjang seperti apa yang tidak diutak-atik selama 20 tahun ke depan. Jadi fokus, nggak ganti menteri, ganti lagi stylenya. Dan yang terakhir, itu peningkatan kualitas guru itu merupakan investasi jangka panjang Kang Ajat untuk 20 tahun ke depan. Seperti itu. Iya, baik ya. Tadi kalau kurikulumnya dirasa memang belum sempurna, tapi kita memiliki guru-guru yang hebat, itu masih tetap bisa ketolong ya kualitas begitu ya. Ini mah kurikulumnya udah ganti-ganti, gurunya masih bermasalah, ya kelar lah gitu ya. Baik. Pak Pin, silakan Pak Pinunda. Iya, terima kasih. Jadi kalau saya melihat konsep Merdeka Belajar itu sudah bagus. Hanya bagaimana implementasinya, maka perlu dibuat rencana yang jelas supaya semua pihak, semua stakeholder itu bisa melihat hal yang sama dan bisa mengembangkan sesuai dengan potensi di wilayah masing-masing. Sehingga nanti tercapai tujuan yang diharapkan. Kemudian harus didukung oleh sistem yang clear, termasuk perundang-undangan, hukum, dan lain sebagainya. Dan juga jenjang karir dari gurunya sendiri. Siapa yang akan menjadi profesi guru sampai tingkat yang paling tinggi profesional dia di situ. Tapi ada juga yang masuk ke jenjang administrasi yang menjadi kepala sekolah, menjadi manajer sekolah dan lain sebagainya gitu. Jadi itu langsung dari awal sudah bisa terlihat jelas. Dan kemudian yang ketiga ditunjang oleh infrastruktur di seluruh daerah Indonesia ini. Karena setiap daerah berbeda. Jadi kalau itu dilakukan, menurut saya apa yang dicanangkan menjadi target dari Kemendikbud ini akan bisa tercapai. Tapi kalau enggak, ya walau-walam ya bisa jadi masalah nanti. Oke, baik ya. Dan memang sebagai catatan penting kalau untuk cetak biru itu yang harus tadi yang merangkum dari apa yang kita sampaikan bahwa layanan akses pendidikan itu sudah harus pasti ya, jangan jomplang juga si miskin dan si kaya. Ada yang bayar gratis, maksudnya nggak bayar, tapi ada yang bayar murah, tapi ada juga yang bayar mahal, tapi ada juga yang tidak terlayani begitu. Di sisi lain mutu tentu saja itu juga menjadi bagian dari hal penting yang harus benar-benar nanti diwujudkan. Relevansi dan daya saing juga, termasuk juga kalau saya lihat beberapa waktu lalu ada rilis dari Dirjen Vokasi soal link and match gitu kan, terus aja gitu kan, perkawinan massal istilahnya kalau saya baca di sosmed itu kan padahal sudah sejak tahun 90-an ya pada saat Pak Wardiman, tapi kok nggak ngeling, nggak match juga gitu. Nah itu mungkin juga jadi persoalan nanti untuk pencapaian serapan dari lulusan, karena targetnya tadi katanya bisa diserap juga oleh tenaga kerja. Tata kelola dan juga guru tadi ya menjadi beberapa poin yang memang perlu untuk tidak hanya sekedar target, tapi apa sebetulnya yang akan dilakukan untuk bisa mencapai target-target tersebut, dan itu perlu untuk dibahas secara mendalam. Kami juga mengucapkan terima kasih teman-teman, ternyata di Facebook kita banyak juga yang memberikan tambahan informasi ya. Ada Pak Teguh Waluyo ya, ini terus juga Mas Heldi Ramadan Putra, ada juga Bang Bagindo Sutan ya, ini banyak banget. Anda juga bisa membacanya komennya karena banyak komennya ya, berkaitan juga dengan apa yang kita sampaikan pada kesempatan malam hari ini, jadi saling menambah informasi. Kami juga mengucapkan terima kasih untuk Anda semuanya. Ini masih banyak sebetulnya persoalan-persoalan pendidikan yang perlu kita untuk ulas lebih jauh sebagai bahan masukan juga untuk pengembangan kebijakan. Tapi waktunya setiap Kamis malam pastinya ya. Dinantikan saja setiap Kamis malam kami akan hadir untuk membahas isu-isu penting di dunia pendidikan. Terima kasih untuk Ibu Clara Yanti Pangaribuan.
Semangat terus Pak Pinondang Simanjuntak dan Ya. Bapak Fahmi Akbar. Semangat ya. Dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih untuk Anda semuanya. Saya Ajatur Ratma. Kita mengucapkan sampai jumpa.